salah satu hal juga yang dipertimbangkan di LPDP tuh, aku nggak tahu ya, ini Iya. kalau menurut aku gitu, kayak, oh kita tuh bisa jawab kenapa kita mau univ ini gitu. Karena waktu itu aku juga kayak justifikasi aku nggak milih univ-univ yang kayak yang makronya heavy gitu. Apa yang menarik dari Boston? Yang menarik dari Boston, Iya. Boston kotanya tenang, tenang banget. Kalau di Boston itu bener-bener aman banget, kayak aku pernah beberapa kali gitu ya, kayak pulang dari luar kota kayak jam 3. Ya jam 3 subuh gitu, Iya. alhamdulillah aman sih. Banyak kebijakan publik yang mungkin secara cash flow finance-nya itu gak profitable. Oke. Sebenarnya kayak menentukan asumsi itu dalam kebijakan publik kayak juga penting, karena itu juga akan meningkatkan akurasi evaluasinya gitu. Hi leaders, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semua di podcast Hive Intelligence. Podcast yang membahas mengenai insight dan pengalaman dari anak muda yang berprestasi. Hari ini kita akan berjumpa lagi dengan salah seorang narasumber yang luar biasa. Dengan saya, MC-nya Romora Edward Sitorus, membawa podcast ini, dan tamu yang spesial kita adalah Daniela Nanda Ariefti. Halo Mas. Apa kabar? Baik Nanda? Mas. Baik ya? Baik. Gimana nih perjalanan dari Boston? Panjang. Panjang ya? Berapa jam sih? 24 jam. 24 jam ya? Wow, lama Transit sekali. dulu sekali. Transit, di mana tuh? Di Doha. Doha? Ya, terus habis itu ke Jakarta. Oh wow, luar biasa, 24 jam loh teman-teman, dari Boston sampai Jakarta untuk podcast ini ya. Khusus nih podcast ini. Podcast ini. Enggak ya. Udah kangen keluarga Kangen Mas. keluarga ya. Mantap. Anyway, terima kasih Nanda boleh join ke podcast ini. Sama-sama. Daniela Nanda ini adalah salah seorang anak muda yang berprestasi. Dia mengikuti program pendidikan Master of Arts in Economic Policy di Boston University. Salah satu top university yang selalu memberikan riset-riset terbaru, dan kita akan bahas nanti bagaimana pengalaman Nanda bersekolah selama kurang lebih sekarang udah 9 bulan ya. Iya udah 9 bulan. 9 bulan di Boston University. Teman-teman yang ingin sekolah di Boston bisa belajar dari podcast ini, juga yang ingin memaksimalkan academic opportunity-nya, mau ambil master, mau ambil PhD, atau mau ambil program-program lainnya di luar negeri, bisa belajar dari pengalaman Nanda ini. Kita langsung aja ngobrol sama Nanda. Langsung aja ya, Nan? Langsung aja. Siap. Nan, boleh nggak kita mulai dengan cerita tentang kehidupan Nanda, mulai dari dulu lulus S1 di Universitas Indonesia, sampai sekarang ini berkuliah di Boston University. Jadi awalnya itu kenapa bisa sempet pilih ekonomi itu karena pas SMA itu bingung mau pilih jurusan apa, terus tiba-tiba diajakin temen ikut study club gitu. Terus ikut apa ya, ekonomi aja. Ya udah akhirnya pilih ekonomi. Terus setelah kayak dipelajari lebih lanjut kok logis dan relate sama kehidupan sehari-hari. Jadi ya udah suka dan diterusin aja gitu. Dan akhirnya kayak ikut lomba, alhamdulillah bisa menang dari situ. Terus karena menang jadi dapat kesempatan untuk kuliah di Ilmu Ekonomi UI. Oh, jadi ambil study club terus lomba waktu SMA. Lomba apa tuh? Waktu itu dulu ikut OSN. Apa tuh? Olimpiade Sains Nasional. Oh, topiknya? Topiknya ekonomi. Iya, terus menang. Terus alhamdulillahnya dapat kesempatan buat kuliah di UI. Oh, karena juara itu dapat semacam preference untuk ke UI gitu ya? Oh, oke. Terus?
Iya, terus habis itu akhirnya masuk ke UI, semakin suka gitu ya, karena waktu di UI tuh sempat kayak ikut kayak organisasi gitu, Iya. organisasi kajian dan penelitian, terus ikut divisi penelitian, banyak kayak belajar topik-topik ekonomi, terus kayak baca-baca jurnal gitu. Terus sempat ikut kepanitiaan juga. Wow. Terus belajar buat kayak bikin tema kompetisi, jadi harus kayak Oh. baca-baca topik juga kan, menarik. Terus akhirnya ya udah deh, suka aja. Terus bisa dapat Boston University dengan scholarship itu gimana? Kan daftar LPDP-nya dulu, terus itu alhamdulillah keterima LPDP, terus baru cari-cari univnya kan. Iya. Iya, terus alhamdulillah udah banyak daftar. Berapa banyak sih yang daftar? Kayak aku daftar 4 atau 5 deh. 4 atau 5? Iya, keterima Boston. Keterima Boston. Oh, oke. Terus prosesnya setelah daftar gitu, ada nggak kontak dengan dosennya selama proses itu? Atau daftar aja dengan proses formal biasa? Kayak masukin administrasi gitu-gitu. Iya, proses formal biasa sih. Formal biasa ya? Oke. Ambil TOEFL atau IELTS waktu itu? Itu ambil IELTS. Oke. Boleh di-share nggak IELTS-nya berapa? Aku IELTS-nya 7. 7 ya? Oke. Jadi 7. Kemudian apalagi sih yang dibutuhkan kalau mau siap-siap apply kayak LPDP atau scholarship itu? Kalau aku waktu itu buat kayak semacam Excel gitu. Oke. Nah, terus kayak di dalam Excel itu aku kayak ya udah kumpulin semua informasi yang relevan dan kayak deadline-nya buat mastiin aku kayak on track gitu. Nah, pas awal tuh aku kayak untuk kayak menentukan gitu ya, kan kalau di LPDP kan mesti milih dulu tuh univnya 3. Iya. Jadi aku kayak yang aku lakukan adalah ya udah aku cari silabus dari beberapa univ. Iya. Gitu. Terus aku bandingin. Oke. Terus kayak aku semacam apa ya? Pilih aja yang menurutku itu bakal berguna untuk aku. Oke. Yang aku tertarik gitu. Iya. Karena aku ngerasa kayak salah satu hal juga yang dipertimbangkan di LPDP tuh aku nggak tahu ya. Ini kalau menurut aku gitu kayak kita tuh bisa jawab kenapa kita mau univ ini gitu. Jadi ada kayak justifikasinya gitu. Kita tahu apa yang mau kita lakuin, kita punya alasannya dan kita tahu gimana cara mencapai tujuan itu. Kayak misalnya ditanya, oh ya kenapa pilih ini gitu. Iya soalnya di sini ada matkul ini, aku tertarik. Aku yakin ini bakal kayak berguna nih buat ya buat karir path yang aku mau. Karena waktu itu aku juga kayak justifikasi aku nggak milih univ-univ yang kayak yang makronya heavy gitu. Aku pilih univ-univ yang kayak matkul-matkul mikronya tuh menarik gitu. Jadi kayak ada analisis kayak kebijakan publik atau apa gitu. Yang kayak dia tuh ada spesialisasi mikronya gitu. Aku memilih matkul-matkul yang kayak gitu. Nah, aku tahu aku lebih tertariknya ke situ. Kayak gitu. Terus kayak ditanya juga, kamu belum dapet LOE-nya, kayak udah tahu gimana cara dapetinnya atau kayak step-stepnya gitu. Misalnya ditanyain kayak gitu. Ya tunjukin juga kalau misalnya kita tuh juga prepare gitu. Kayak aku tahu kalau misalnya mau dapet LOE harus ada kayak tes-tes yang harus dijalanin. Apa stepnya gitu. Kayak ya yang paling pasti biaya nih misalnya. Ya harus menabung untuk kayak. Oh gitu ya? Untuk ngikutin itu iya kan. Dong. Maksudnya ambil TOEFL, ambil TOEFL kan butuh biaya gitu. Iya. Ya harus nyisihin uangnya gitu. Berapa lama tuh dirimu mulai masukin semua aplikasi ke universitas itu sampai dirimu dapat pengumumannya? Kalau aku waktu itu masukin Maret.
Mei tengah dapet. April, oke, Mei. Iya. Oh, cepet Soalnya ya? kalau biasanya kalau beberapa univ gitu di Amerika ada kayak 2 tahap gitu. Jadi dia ada yang buka sebelum, kayak misalnya bukanya November, Oh, Oktober iya. sampai misalnya Desember, Oktober, November, terus kayak Januarinya pengumuman Pengumuman. gitu. Nah buka lagi misalnya Februari, Maret, Mei-nya pengumuman gitu. Jadi kayak Paham. dua Dua wave ya? wave gitu, Oke. kayak gitu. Ya tapi itu tuh bakal apa ya? Sebenarnya lebih cepat tuh kayak lebih baik gitu Oke. kan. Karena biasanya untuk yang wave kedua ini Iya. itu untuk ngeganti slot yang ada di wave pertama. Jadi kalau misalnya kayak masih ada slotnya, Iya. orang-orang yang daftar di wave 2 dimasukin gitu. Oh, oke. Jadi lebih besar opportunity-nya atau slotnya di wave pertama gitu ya? Oke, jadi makin cepat makin bagus. Kalau boleh tahu dirimu nih dalam persiapan menuju ke Boston, tadi kan udah cerita soal aplikasinya ya. Aplikasinya masukin di Maret, keterima di Mei. Kalau surat rekomendasi dan IELTS-nya gimana? Atau TOEFL-nya? Itu udah selesaiin di mana? Itu selesain mungkin harus kayak dari jauh hari Dari gitu ya. jauh hari ya? Mungkin harus dari jauh hari soalnya kayak itu sesuatu yang kayak sebenarnya agak deg-degan kan, nggak bisa dikontrol gitu kan, karena kan terkait orang gitu kan. Iya, sibuk gitu Iya ya? sibuk gitu, jadi kayak harus kayak reserve waktu yang lebih banyak gitu. Oke. Gitu. Terus ya kalau rekomendasi ya ini aja sih, kayak ya sampein aja maksudnya kayak gimana, dan mungkin yang lebih pas, yang lebih enak gitu ya untuk dimintain rekomendasi adalah orang yang kayak emang udah dekat, kenal baik dan pernah kerja sama kita sehingga kayak bisa ngomong banyak tentang kita gitu. Ya gitu sih. Terus ya kemarin ya deg-degan juga sih kayak minta rekomendasi, tapi kayak mungkin ibu bapaknya sibuk atau apa gitu kan. Ya, jadi emang harus kayak secara berkala di remind gitu. Oke. Gak enakan juga, tapi kayak kita juga butuh gitu. Betul, Ya kan? betul. Jadi kayak nggak apa, remind aja. Jangan takut-takut ya. Jangan takut. Remind setiap minggu mungkin ya, jangan setiap hari kali ya. Iya, jangan setiap hari. Iya. Oh, jadi dalam prosesnya itu berarti dirimu dapat approval dari LPDP atau dapat beasiswanya bulan berapa tuh? Dari LPDP ya? Iya. Dari LPDP tuh dari akhir 2021. Akhir 2021 dapat. Akhir 2021 setelah itu baru nyari kuliah. Dibolehin nyari kuliah sampai berapa sih? Berapa lama? Aku waktu itu tuh 18. Oh, 18 bulan ya setelahnya. Oke. Wah, cukup lama ya. Menarik banget. Oke, jadi akhirnya dirimu tiba di Boston nih. Nah, boleh nggak cerita, tadi udah disebutin ya, bahwa Boston itu punya mata kuliah yang bagus tentang public policy dan lain-lain. Setelah dirimu tiba di Boston, bagaimana pengalaman di sana? Pengalaman di sana menyenangkan, sebenarnya nggak terlalu culture shock juga sih, karena di Boston itu kan international student-nya juga banyak gitu kan, dan alhamdulillahnya tuh yang kayak sangat welcome gitu, kooperatif, terus kayak kalau misalnya kayak kita nggak ngerti, terus kayak kita nanya juga kayak saling bantu aja gitu. Wow. Iya. Oh gitu ya. Berapa persen international student di batch dirimu di kelas? Kalau aku justru kayak lebih banyak international student sih daripada yang orang US-nya. Mungkin orang US-nya kayak mungkin 5 orangan ya. 5 orang ya. Iya. Satu kelas berapa orang sih? Satu kelas, nah kita kebagi-bagi, yang banyak itu yang Master of Arts in Economic.
itu bisa banyak sih, puluhan gitu. Oke. Tapi ada juga yang economic policy Iya. sama GDE. Oke. Apa itu jadi? GDE itu Global Development Economics. Jadi lebih ke lebih mirip ke Public policy. public policy-nya Oh. karena banyak bersinggungan dengan topik lain dan departemen lain gitu. Kayak misalnya international studies atau kayak education Oke. atau health gitu. Oke. Iya. Oh. Iya, jadi Dari departemen lain. development issues lah ya. Development. Oke. Terus apa yang menarik dari Boston? Yang menarik dari Boston. Iya. Boston kotanya tenang. Tenang banget. Kayak aku misalnya selama di US ya beberapa kali gitu ya ke kota lain, ke New York, ke Washington gitu ya. Tapi vibes Boston yang paling kota pelajar gitu. Oh gitu ya? Wow. Kalau New York tuh vibesnya yang kayak apa ya? Yang liburan seru gitu. Untuk kayak tinggal dan belajar, kayak aku lebih suka Boston tuh kayak paling pas gitu. Apa aja sih yang bisa dilihat atau dikunjungi di Boston? Ada Charles River gitu, terus kayak ada ya banyak bangunan-bangunan bersejarah juga, museum-museum, arts gitu. Terus downtown-nya juga bagus. Kita di sana ada Boston Common, ada taman yang gede, ada public garden, Boston Common gitu. Kayak ya jalan-jalan sore aja udah bikin seneng sih gitu. Wow. Karena asik banget ya. Karena setiap hari kan kayak dituntut untuk ya udah kelas, ngerjain PR, ngerjain problem set. Iya. Oh. Gitu. Jadi kayak ya hiburannya ya jalan-jalan, wah seru banget ngobrol ya, sama pasti. orang gitu. Iya. Udah membantu membuat senang sih. Dari negara mana aja sih teman-temannya, Nanda? Aku banyak, ada dari international student-nya dari India, Arab gitu, Jepang. Iya. Tapi memang banyakan itu dari mainland China. ya, China. Oh, oke. Wow. Itu udah porsi lebih dari setengah sendiri gitu. Di kelas itu ya? Di kelas. Wah, luar biasa ya. Banyak yang ambil economic policy ya? Bisnis juga ya? Bisnis, iya. Tapi bisnis di departemen lain. Departemen lain, oke. Di Questrom Business School. Gitu. Nah, aman gak sih Amerika itu menurut Nanda? Jadi kan banyak nih teman-teman leaders yang merasa, kalau dari berita tuh kesannya kayak ada orang yang masuk ke toko terus ngambil handphone terus pergi terus nggak ada polisi sama sekali. Itu kesan seperti itu benar nggak sih Nan kalau di kota Boston secara spesifikly yang dirimu alami? Makanya alhamdulillah Boston tuh udah paling aman dan enak sih. Oh gitu ya? Iya. Karena kalau misalnya denger gitu ya dari teman-teman kayak di kota lain, kayak misalnya di Baltimore gitu. Kayak lebih tidak aman gitu. Gak bisa jalan-jalan malam. Terus kalau misalnya kata temen aku kayak ya udah paling aman kalau mau pulang malam dari situ ikut shuttle-nya kampus gitu. Kayak gitu. Syuting juga kan gitu. Terus ya kalau di Boston itu bener-bener aman banget. Kayak aku pernah beberapa kali gitu ya. Kayak pulang dari luar kota kayak jam 3. Ya jam 3 subuh gitu. Iya. Alhamdulillah aman sih. Aman ya? Aman. Wah keren banget sih, keren banget. Jadi dirimu nggak takut gitu ya jalan? Itu diantarnya maksudnya amannya itu jalan kan? Iya jalan. Oke, wow. Ya, aman sih, kayak mau aku naik Iya. Naik keretanya Subway. transportasi Boston. Oke. Terus atau kayak aku pesen Grab gitu tapi nunggu di pinggir jalan. Oke.
ya masih ada orang sih beberapa yang lalu lalang gitu. Wow. Kayak aman. Aman ya? Aman. Wah. Kalau Boston aman. Sounds like an amazing city to study ya. Wah. Terus kayak apa ya? Kayak misalnya kita setiap ada crime tuh selalu kayak di-update gitu kan, dapat text message gitu. Nggak sering sih, tapi ada aja. Tapi nggak sering sih, kayak misalnya oh iya ada orang bawa pisau gitu, daerah sini gitu. Atau ada kayak perampokan gitu. Tapi ya beberapa kali aja. I see, wow. Jadi kalau soal keamanan perfect lah ya? Insya Allah. Wah, iya ya, karena kota-kota di Amerika tuh kalau dari berita itu kesannya nggak aman, gitu loh. Iya sih. Tapi ketika bicara Boston mungkin it's something different ya, karena mungkin banyak universitas di situ, terus most of them are well educated gitu ya, jadi aman overall gitu ya. Oke. Ya, kebanyakan ya pelajar dan keluarga gitu. Kayak daerah rumah aku juga kebanyakan keluarga sih. Keluarga ya? Iya, kebanyakan keluarga. Boleh cerita nggak dirimu tinggal di dormitory atau di apartemen atau di housing? Aku di warga? apartemen. Ya. Daerah Colliston, namanya Shutterland. Iya. Sebenarnya kayak agak jauh sih dari kampus, kayak sekitar mungkin 25-30 menit lah kalau naik T. Oh gitu. Gitu. Tapi daerahnya walaupun jauh tapi aman sih. Aman ya? Bagus gitu daerahnya. Lumayan jauh ya, mungkin kalau di ukuran luar negeri ya 20 menit, 30 menit itu lumayan jauh ya, tapi aman. Wah, iya. Kemudian kalau soal pelajarannya sendiri, apa nih pelajaran favorit Nanda selama kuliah di Master of Arts Economic Policy? Aku suka ngambil ini sih topik labor econ sama public. Oke. Kenapa suka itu? Karena mikro dan kayak berhubungan dan behavior gitu. Oke. Kayak aku lebih suka aja mempelajari yang sosioekonomik gitu. I see. Kayak minat Nanda di awal ya, yang selalu nyoba tentang isu-isu yang dekat banget dengan kehidupan kita ya, bukan sesuatu yang makro gitu ya. Oke. Kalau favorit profesornya siapa? Favorit profesornya aku suka Bahar Erbas namanya. Oke. Itu dosen public econ aku. Iya. Kenapa? Aku tuh suka karena di kelas dia tuh selalu kayak bisa bahas study case kayak negara-negara gitu. Oke. Terus dia kayak juga bisa kayak apa ya, menyampaikan kayak lesson learn gitu dari public policy. Karena dia kayak juga praktisi juga kan, dia udah beberapa tahun di US Treasury. Gitu. Terus dia jadi akademisi. Sambil jadi akademisi juga di Boston. Gitu. Jadi kayak orangnya wise gitu. I see. Orangnya wise gitu. Dan tapi di matkul ini juga selain dapet kayak insight tentang public policy, study case-nya, real case-nya tuh kayak apa, dia juga ngajarin teorinya gitu. Jadi kayak secara kuantitatif teori kita dapet, tapi kita juga kayak dapet reading untuk study case kayak gitu. Contohnya apa tuh? Kalau boleh cerita tentang study case dan teori yang dirimu dengerin dan ini menarik juga tuh. Kayak misalnya kayak di kelasnya dia kita kan sering diskusi nih ya tentang misalnya kayak evaluasi kebijakan. Misalnya menggunakan kayak cost and benefit analysis gitu ya. Kayak lesson learn yang bisa diambil tuh kayak banyak kebijakan publik yang mungkin secara
cash flow finance-nya itu gak profitable Oke. gitu. Sehingga untuk implementasinya itu bakal lebih challenging karena dia gak profitable kan. Oke. Makanya karena itu ini menekankan pentingnya inovasi pembiayaan dalam kebijakan publik gitu. Oke. Kayak gitu. Karena banyak proyek-proyek kebijakan publik yang sebenarnya secara benefit ekonominya itu dalam jangka panjang tuh akan besar gitu. Oke. Tapi tertackle dengan cash flow di jangka pendeknya itu gak memungkinkan untuk dibiayai gitu. Oke. Jadi itu menekankan pentingnya inovasi pembiayaan gitu. Terus di kelasnya dia juga aku belajar bahwa iterasi itu tuh juga dalam evaluasi kebijakan dalam evaluasi kebijakan publik itu juga penting gitu. Gimana kayak kita memilih asumsi gitu. Kayak misalnya kita pilih asumsinya misalnya kita ngomongin tentang misalnya mangrove gitu ya. Konservasi mangrove, kayak kita ngomongin benefitnya konservasi mangrove itu juga misalnya carbon storage gitu. Tapi kayak gimana kita memvaluasi karbon gitu, kayak sebenarnya kayak menentukan asumsi itu dalam kebijakan publik kayak juga penting karena itu juga akan meningkatkan akurasi evaluasinya gitu. Kayak gitu. Terus semakin kayak presisi, semakin kita bisa kayak iterasi dan nge-challenge asumsinya, semakin kita percaya diri gitu sama kebijakan yang udah diambil. Kayak ya mungkin itu lesson learn-nya sih. Oh jadi iterasinya ini dilakukan setelah kebijakan itu berjalan ya? Kayak hutan mangrove tadi, bahwa carbon capture-nya tuh seberapa banyak, itu justru nggak bisa ditangkap sebelum. Itu dalam konteks evaluasi kebijakannya gitu. Oke. Jadi iterasi itu emang seiring program itu berjalan dievaluasi terus gitu ya. Wah menarik banget ya. Jadi kalau misalkan tadi tuh Nanda cerita soal kebijakan publik nih yang secara financial itu hitungannya nggak masuk gitu ya. Artinya secara jangka pendek negatif itu, dan secara jangka panjang mungkin juga negatif tapi impact-nya untuk human life itu mungkin ada, cuma nggak bisa terukur. Nah gimana cara menentukan apakah kebijakan ini harus diambil atau tidak? Kalau hitungan-hitungan cost benefit analysis itu nggak masuk gitu. Nah itu ranahnya udah belief ya kan Mas? Oh iya. Gak tahu sih, tapi kayak mungkin itu ranahnya udah kayak pandangan aja gitu. Kayak pandangan dari kayak policy maker gitu. Tapi lagi-lagi gak tahu ya ini misalnya pendapat aku. Kalaupun ada intangible-nya gitu ya, harusnya secara objektif mungkin bisa diusahain buat dikuantifikasi gitu. Sehingga kayak ya kebijakan yang diambil juga jadi lebih objektif gitu. I see. Kayak gitu. Oke. Ya cari caranya aja gitu untuk dikuantifikasi. Wow, gitu. Menarik banget ya. Ya karena banyak banget ya kebijakan yang baru pertama kali dicetuskan, dia belum punya komparasi gitu. Ya kan kebijakan-kebijakan publik kan seperti itu ya. Jadi datanya yang bisa menunjukkan bahwa kebijakan yang mirip seperti ini itu berhasil belum bisa ditunjukkan kecuali kita pakai asumsi tadi ya. Kita pakai asumsi itu, dan asumsi juga mungkin beda-beda, dan kalau misalnya kalau di CBA itu kita bisa pakai Monte Carlo kalau nggak salah ya. Jadi kan terus disimulasi dengan kayak menggunakan discount rate yang kayak beda gitu kan. Terus asumsi yang beda, parameter yang beda, kita terus simulasi gitu. Sehingga kita bisa dapetin kayak semacam estimasi kayak upper bound, lower bound gitu. Untuk nentuin cost-nya dan benefit-nya. Jadi Monte Carlo untuk iterasi itu ya.
Menarik banget. Nah, aku ngerasa kalau misalnya pas dulu belajar S1, kalau ke kelas Iya. kita dengerin, Iya. oh iya ngerti gitu. Iya. Tapi kalau pas kayak di sini, Iya. itu memang harus reading dulu supaya kita ngerti konteksnya. Kalau nggak lost ya? Kalau nggak susah. Iya, iya, Ya iya. bisa aja tapi susah gitu. Problem set itu sangat membantu. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa ngerjain problem set, Iya. kita ngerti problem set, itu sebenarnya kayak insya Allah udah menjamin kita bisa lulus matkulnya. Bergabung ke dalam tim research itu jadi mengajarkan aku juga untuk ya lebih objektif itu tadi, kayak segala sesuatu tuh harus kayak oh iya jelas gitu diukurnya gitu. Kadang tuh kita suka ragu gitu kan sama apa yang kita kerjain. Kadang kayak karena kita ragu, kita kayak suka nanya nih kayak bener gak sih jalannya gitu kan. Bisa jadi salah, tapi bisa jadi kita sebenarnya gak kenapa-napa. Oke.